Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Lantas Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho melaporkan arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 mencatatkan angka tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data terbaru Kakor Lantas Polri, pada puncak arus balik Lebaran 2026 tercatat lebih dari 256.000 kendaraan memasuki kota Jakarta. Ya pemirsa, puncak arus balik Lebaran tahun 2026 telah terlewati, yaitu pada tanggal 24 Maret 2026 kemarin. Di mana tercatat sebagai puncak arus balik Lebaran tahun 2026 terbanyak sepanjang sejarah, yang dimana tercatat sebesar 250.000 kendaraan, lebih dari 250.000 kendaraan telah memasuki dari kota Jakarta. Yang dimana dari pihak kepolisian sendiri telah melaksanakan berbagai skenario yang telah diberlakukan untuk menghadapi dari puncak arus balik Lebaran tahun 2026 ini. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait informasi arus balik Lebaran tahun 2026 ini, kita akan langsung berbincang dengan Bapak Irjen Pol Agus Suryo Nugroho selaku Kakor Lantas Polri. Selamat sore Bapak. Selamat sore, salam presisi. Oke, baik Bapak. Mungkin untuk pertanyaan pertama, bagaimana kira-kira kelancaran arus balik mudik Lebaran tahun 2026 kali ini Pak? Baik, terima kasih. Pada pukul 13.00 tadi, Pak Kapolri langsung memimpin evaluasi dan memberi arahan berkaitan dengan evaluasi baik operasi ketupat terkhusus arus balik. Arus balik kemarin puncaknya sudah di flag out pada pukul 14 oleh Bapak Kapolri, ada Menteri PMK, Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan. Hari ini kami lakukan evaluasi. Jadi one way nasional arah balik sudah tadi malam, termasuk ditambah juga one way lokal untuk memperpanjang dari 414 ke belakang ke 490. Dan pagi ini tadi hasil evaluasi dengan stakeholder termasuk dari pihak Jasa Marga, Kementerian Perhubungan, kami lakukan evaluasi bahwa Pak Dirlantas Jawa Tengah yang melaporkan dengan kami bahwa trafiknya sudah mulai landing. Jadi parameter-parameter yang melintasi di gate Banyumane, gate Kali Kangkung sudah cukup rendah. Maka dari itu tadi jam 10 kami lakukan sosialisasi, jam 11.30 sudah kami lakukan normalisasi dari kilometer 414 hingga 263. Yang update sekarang pada pukul 15.30 ini kita lakukan sosialisasi dan normalisasi juga dari kilometer 263 sampai 70. Jadi per pukul 15.30 hari ini one way nasional arah balik sudah kita hentikan. Sekarang normal, kita juga mempertimbangkan masyarakat yang akan menuju ke Transjawa. Trafiknya cukup banyak juga. Namun demikian saat ini sudah kita normalisasi dari arah Semarang ke Jakarta sudah bisa, dari Jakarta menuju ke Transjawa, Semarang dan sekitarnya sudah bisa. Baik Pak, mungkin boleh jelaskan terkait strategi untuk kelancaran arus balik mudik Lebaran tahun ini bagaimana nih Pak? Strategi banyak sekali ya. Jadi di samping Korlantas dengan stakeholder menggunakan teknologi untuk memantau trafik, menggunakan radar, menggunakan manajemen rekayasa lalu lintas. Dan hari ini kami masih diperintahkan oleh Pak Kapolri melihat aglomerasi Solo Raya dan Jogja dan Semarang. Dari tol yang ada di Solo Jogja, fungsional yang dari Prambanan ke Yogyakarta, ini cukup padat, namun demikian masih terkendali dan saya langsung tadi dengan Pak Dirlantas dengan staf kami cek saat ini aglomerasi Solo cukup terkendali. Skenario-skenario yang sudah kita lakukan, baik yang dari Jawa Barat, yang menuju ke Jakarta, dari Transjawa, termasuk juga pelabuhan penyeberangan. Jadi sudah kita skenariokan tentang rekayasa lalu lintas dengan optimal. Baik Pak, untuk dinamika atau perbedaan treatment mudik di tahun 2025 dengan tahun 2026 ini bagaimana Pak? Yang pertama adalah arus mudik ini fenomenal. Jadi ada 270 puncak arus mudik yang cukup tinggi dari sepanjang sejarah baru ini. Sama arus balik juga demikian, ini juga cukup tinggi sekali, 256.000. Ini yang tercatat, oleh sebab itu treatment dalam rangka penyiapan manajemen rekayasa lalu lintas ini nanti menyesuaikan traffic. Jadi di samping teknologi, di samping monitoring, di sana ada rest area, ada exit tol, ada
bottleneck semuanya kita hitung agar supaya nanti traffic itu bisa lancar. Oke Pak, mungkin untuk ucapan terima kasih soliditas dan kontribusi masyarakat serta stakeholder bagaimana Pak? Memang keberhasilan ini bukan kita kerja sendiri ya. Jadi kolaborasi, koordinasi, sinergitas itu adalah kata kunci untuk merumuskan bagaimana melayani masyarakat. Karena operasi ketupat ini adalah operasi kemanusiaan. Jadi yang paling terpenting adalah keselamatan, yang paling terpenting adalah mengutamakan perjalanan mudik dan balik, termasuk perayaan Idul Fitri, Hari Raya Nyepi, dan hiruk pikuknya, termasuk yang menuju ke wisata, yang menuju ke tempat-tempat hiburan lain, keramaian mall, ini tentunya harus kita amankan. Jadi kami hadir bukan untuk mengatur lalu lintas saja, tapi kami hadir untuk mengamankan, memastikan bahwa perjalanan aman dengan tagline Bapak Kapolri, mudik aman, keluarga bahagia. Baik Bapak, selain itu untuk tren penurunan laka lantas sendiri Pak, itu bagaimana Pak dan fatalitasnya juga? Per menit ini alhamdulillah cukup bagus. Jadi peristiwa fatalitas korban ini menurun cukup luar biasa. Jadi per menit ini adalah 29,30. Tetapi nanti masih kami tutup di jam 00. Jadi operasi ketupat hanya sampai tanggal 25. Nanti Mabes Polri akan melakukan KRYD. Itu fatalitas korban menurun, peristiwanya juga menurun. Jadi sampai saat ini 4,49%. Besok akan kita umumkan selesai penutupan operasi jam 00 nanti malam. Nanti akan kami sampaikan lagi. Yang jelas terima kasih atas partisipasi masyarakat termasuk pengguna jalan. Jadi duta-duta mudik ini juga membantu kita karena beliau adalah patuh, tertib. Kalau ada lonjakan yang tinggi, ini lebaran. Tapi Korlantas Polri dengan stakeholder bisa mengelola dengan baik. Oke baik Bapak, mungkin itu terakhir Pak, bagaimana evaluasi arus mudik dan puncak arus balik ini Pak? Setiap operasi itu ada evaluasi. Nanti setelah operasi baru kita evaluasi. Saat ini tentunya parameter-parameter yang kita evaluasi tahun yang lalu ternyata masih kurang. Ya, jadi contohnya tadi malam ketika one way nasional arah balik diberlakukan, 2 jam setelah one way dilakukan, ternyata masih ada bangkitan arus yang tinggi, baik dari Yogyakarta, Jawa Timur, Solo Raya. Akhirnya kita tarik dengan Dirlantas Jawa Tengah di kilometer 260, kita bikin one way lokal untuk arah balik. Termasuk juga yang Jawa Barat menuju ke Jakarta. Sadang, itu tol fungsional Japek, kita pergunakan untuk memecah arus sehingga tidak sampai ke Japek, Cikampek, sehingga dia masuk Sadang, Delta Mas sampai Setu. Ini juga akan kita evaluasi sehingga catatan-catatan yang kita lakukan ini tentunya menjadi catatan untuk perbaikan ke depan, dan saat ini memang sudah cukup bagus untuk mengantisipasi itu. Baik, terima kasih Bapak, sudah cukup. Baik pemirsa, begitulah informasi terkait dari puncak arus balik Lebaran tahun 2026, di mana juga para pemudik dihimbau untuk bisa merencanakan perjalanan arus baliknya dengan baik, sehingga perjalanan arus balik bisa berjalan dengan lancar dan juga nyaman. Rino Ibranta, Indra Raharja, Solo, Jawa Tengah.